Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan ya di channel YouTube saya. Udah lama banget ini saya nggak upload karena sibuk kerja juga ya. Selain itu juga nggak ada pembahasan yang sekiranya menarik. Tapi ini kan lagi heboh-hebohnya politik nih. Terus suara Prabowo Gibran ini melonjak tinggi ya, dan banyak banget berita-beritanya kecurangan lah, inilah itulah. Tapi saya nggak mau bahas ke situ. Saya lebih tertarik bahas siapa sih orang-orang yang ada di belakang Prabowo Gibran ini. Mungkin video ini ya yang sekarang saya buat, kita khusus untuk mereka aja kali ya, untuk Prabowo Gibran. Mungkin ya ada beberapa orang juga yang ada di paslon 01 yang bukan orang sembarangan, begitupun paslon 03 ya. Tapi kayaknya lebih banyak paslon 02 ini deh, si Prabowo Gibran ini. Jadi saya tergelitik buat bikin gitu. Dan rata-rata oligarki ya, orang-orang kaya gitu. Dan kalian kalau belum tahu oligarki jadi nanti itu sistem pemerintahannya itu hanya dipegang hanya dengan segelintir orang ya. Jadi ya contohnya orang-orang yang berkuasa gitu. Jadi nggak ada tuh ntar rakyat kecil yang naik tiba-tiba jadi pejabat atau dan sebagainya, jadi menteri, itu susah ya. Jadi efek sampingnya itu. Tapi ada bagusnya juga karena SDM kita ini ya menengah ke bawah ya. Saya bukan mengecilkan, tapi ya nyatanya itu ya banyak yang tidak lulus SMP, bahkan tidak lulus SMA pun banyak ya. Jadi oligarki itu ada plus minus ya. Di sisi lain, si orang yang setuju sama oligarki ini ya alasannya pasti tidak bisa pemimpin dipilih dengan seperti itu, katanya orang semua berhak milih, dan yang milih itu bukan orang-orang berpendidikan gitu. Nah itu ada alasan kenapa harus dibikin sistem oligarki ya. Tapi kalau saya sendiri nggak setuju ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang langsung aja kita bahas khusus orang-orang di belakang Prabowo Gibran ya. Siapa aja sih? Nah begini penjelasannya sekarang, check it out. Tetap stay tune di channel saya, Ede Channel 88. Sebelumnya kita lihat intronya dulu. Check it out. Ede Channel 88. Nah, oke, langsung saja ya. Kita bahas ya siapa sih yang di belakang-belakang mereka ini. Nah, sekarang kita bahas calon presiden 02 ya. Presiden siapa lagi ya kalau bukan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diusung oleh banyak partai dari Gerindra, Golkar, dan Demokrat, PBB hingga PSI. Tak bisa dipungkiri, pengaruh Jokowi juga, dukungan koalisi mempengaruhi juga ya, dengan relawan-relawannya Jokowi yang begitu banyak ya, membuat elektabilitas seorang Prabowo Gibran ini naik ya. Dan polemik putusan MK itu menghantui perjalanan mereka ya. Jadi Prabowo Gibran ini kalau yang belum tahu, dia itu bisa dibilang menabrak ya konstitusi yang ada di MK. Jadi kalau kalian belum tahu, syarat dan yang harus dipenuhi gitu ya, untuk capres-cawapres itu harus berumur 40 tahun dan pernah menjabat sebagai gubernur gitu. Tapi ditabrak dengan dirubahnya undang-undang itu menjadi dibolehkan di bawah 40 tahun usianya dan siapapun berhak mencalonkan. Seperti itu ya. Kita lanjut pembahasannya. Dan diantara semua capres nih, termasuk diantaranya adalah konglomerat yang memiliki tambang batu bara dan energi. Menurut laporan jaringan advokat tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat perusahaan tambang, khususnya batu bara ya guys, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadi Kusumo, Abu Rizal Bakri, Balil, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu, terus Erlangga, Yusril juga ada di situ ya, terus Wisnu, Mair, terus Roslan, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, terus Erick Thohir hingga Gabri Ali ya. Ini mereka ini bukan orang sembarangan ya. Mereka ini rata-rata pengusaha-pengusaha yang bisnisnya itu ya kalau nggak batu bara, minyak dan sebagainya ya. Ini kalau di total yang mendukung paslon 2 ini rata-rata pengusaha konglomerat. Kalau di total itu
15-an ya. Oligarkinya ya, yang penguasa-penguasanya itu konglomerat bukan sembarangan, dan partainya juga pun paling banyak. Ya nggak bohong sih kalau bisa menang walaupun ada ambil kecurangannya ya. Kalau parpolnya itu kalau nggak salah antara 7 sampai 8 deh, paslon 2 ini ya, Prabowo Gibran. Terus di belakangnya itu ada lagi pengusaha batu bara, minyak dan sebagainya. Itu ada 15 sampai 16 orang. Buset, gila ya. Parah sih. Ini ngerinya nanti di monopoli hasil alam kita ya. Tapi ini untuk mengedukasi kita bisa berdemokrasi dengan jujur, aman. Kita kawal nanti nih 5 tahun ke depan kalau misalkan toh paslon ini jadi ya. Untuk Prabowo, dia punya apa aja sih dan track recordnya apa aja sih? Ini video penjelasannya, check it out. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diusung oleh banyak partai, dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, hingga PSI. Tak bisa dipungkiri, pengaruh endorsement Jokowi, dukungan koalisi, jaringan relawan hingga pendanaan kampanye yang masif membuat elektabilitas Prabowo Gibran hampir selalu unggul meski dibayang-bayangi isu dinasti politik dan polemik putusan MK. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga memiliki line up pengusaha dan konglomerat paling mentereng di antara semua capres. Termasuk diantaranya adalah konglomerat yang memiliki tambang batubara dan energi. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat pemilik perusahaan tambang, khususnya batubara, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadi Kusumo, Abu Rizal Bakri, Balila Hadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Pratia Sahrir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, Wisnu Wardana, Mairal Gadri, Rosan Roslani, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, Ludwig Paulus, Erick Thohir, hingga Garibaldi Thohir. Berbeda dengan dua paslon lain, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang punya bisnis di sektor industri ekstraktif. Jejaring bisnis yang dimilikinya membuat Prabowo menjadi capres terkaya dengan kekayaan mencapai 2 triliun. Perusahaan pertama Prabowo adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawahi sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya yang kemudian bergabung ke dalam tim kampanye nasional. Nama Nusantara Energi dan Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada tahun 2017. Laporan hasil investigasi jurnalis internasional ini menunjukkan perusahaan Prabowo pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak untuk menghindari pajak di dalam negeri. Melalui PT Nusantara Energi Indokol yang sahamnya dimiliki Prabowo, sekitar 7 perusahaan mengoperasikan tambang batubara seluas 65.000 hektar di Kutai Timur. Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusamu Tani Lestari yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan areal kerja seluas 97.300 hektar, PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kutai Timur, PT Tanjung Rada Putani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.610 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo melalui hak guna usaha yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Manajemen yang buruk membuat perusahaan ini cukup lama mengalami berbagai masalah, mulai dari pemecatan karyawan hingga penundaan pembayaran gaji. Hasyim Joyadi Kusumo adalah adik kandung Prabowo, seorang pebisnis kelas atas yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Prabowo Gibran. Jejaring bisnis Hasyim berada di bawah bendera Arsari Group, sebuah perusahaan induk dari bisnis yang bergerak di bidang perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, hingga pengembangan energi terbarukan. Arsari Group melalui PT Arsari Tambang memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah di Bangka, Belitung. Hasyim juga tercatat sebagai pemilik PT Arsari Tirta Pradana, sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pengadaan air minum di Kalimantan Timur, termasuk berencana menyuplai ke IKN. Konglomerat yang sempat memiliki ladang minyak di Azerbaijan dan Kazakhstan ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia dengan kekayaan mencapai 10,4 triliun pada 2020. Abu Rizal Bakri adalah politisi senior Partai Golkar dan salah satu konglomerat Indonesia. Melalui bendera Bakri Group, bisnisnya menggurita dari pertambangan, migas, properti, media, hingga telekomunikasi. Meski sudah tak mengurus langsung perusahaan, kendali Bakri Group masih dipegang oleh anak-anak dan keluarga dekat Abu Rizal. Abu Rizal Bakri dikenal sebagai salah satu raja media di Indonesia melalui Visi Media Asia yang membawahi TV One dan beberapa media lainnya. Di sektor pertambangan batubara,
Bakri Group melalui Bumi Resources memiliki sejumlah anak perusahaan yang menambang di beberapa lokasi, yaitu PT Kaltim Primakol, PT Arutmin Indonesia, dan PT Pendopo Energi Batubara. Bumi Resources sendiri menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 70 hingga 75 juta ton pada 2022. PT Kaltim Primakol memiliki konsesi tambang seluas 84.900 hektar di Kutai Timur. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.500 titik lubang. PT Arutmin Indonesia memiliki 7 konsesi tambang seluas 34.000 hektar di tanah laut, tanah bumbu, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sementara PT Pendopo Energi Batubara beroperasi di lahan seluas 17.800 hektar di Muara Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan tambang di bawah naungan Bakri Group ini sempat disebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengemplang pajak hingga 2,1 triliun pada 2009. Bumi Resources melalui Bumi Resources Mineral memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral. Tak sampai di situ, melalui PT Energi Mega Persada, Bakri Group melebarkan sayap bisnisnya ke sektor minyak dan gas. Perusahaan ini juga tercatat sebagai pemilik PT Minarak Berantas yang dulunya bernama Lapindo Berantas. Perusahaan Bakri Group ini bertanggung jawab atas bencana semburan lumpur yang menewaskan warga dan menenggelamkan 16 desa di Sidoarjo pada 2006. Hingga hampir 17 tahun berlalu, semburan lumpur Lapindo belum juga berhenti. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di pemerintahan Jokowi ini, mendukung Paslon 02 dan membentuk tim simpul relawan Prabowo Gibran. Selain berpolitik, Bahlil juga membangun bisnis melalui PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Di sektor tambang, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana yang sahamnya dimiliki oleh PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, PT Riva Capital juga mengeksplorasi 39.000 hektar lahan tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. Nama Luhut Binsar Panjaitan bukan nama yang asing di dunia politik maupun tambang. Purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Menko Marves ini membentuk tim Bravo 5 yang dalam 2 pilpres terakhir mendukung Jokowi. Pada pilpres 2024, tim Bravo 5 mendukung Prabowo Gibran sesuai instruksi Luhut. Lewat bendera Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004, perusahaan ini kini menjadi induk dari anak usaha yang bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, hingga properti. Pada 2020, Toba Sejahtera menguasai konsesi batubara seluas 14.000 hektar di Kalimantan Timur melalui PT TBS Energi Utama dan anak-anak usahanya. TBS Energi Utama juga memiliki bisnis PLTU di Gorontalo, Sulawesi Utara, serta Kalimantan Timur. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama setelah masuk kabinet Jokowi. Nama Toba Sejahtera kembali disebut-sebut dalam persidangan pencemaran nama baik Luhut yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Muldianti. Menurut laporan yang dirilis oleh 9 organisasi pada 2021, Luhut diduga ada di balik tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Hal ini pun kemudian dibantah oleh Luhut. Pandu Syahrir, keponakan Luhut, juga berada di kubu Prabowo Gibran sebagai wakil bendahara TKN. Pandu Syahrir dikenal sebagai investor dan pengusaha batubara yang menduduki posisi penting di berbagai perusahaan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai wakil direktur utama PT TBS Energi Utama dan komisaris di PT Karya Baru TBS. Pandu juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Adi Mitra Baratama Nusantara, anak usaha TBS yang memiliki konsesi tambang batubara seluas 2.950 hektar di Kutai Kartanegara. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini, didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN. Jejak Erlangga dalam sektor pertambangan bisa dilacak melalui PT Asia Sahabat Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Erlangga dan kedua anaknya menjabat sebagai direktur dan komisaris. PT Asia Sahabat Indonesia memiliki 2 tambang zirkon dengan total luas konsesi mencapai 10.000 hektar yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Bisnis keluarga Erlangga juga terafiliasi ke PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Kapuas Bara Utama, 2 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Yusril Iza Mahendra, seorang advokat dan ketua umum PBB, dipercaya sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran. Di samping menjadi politisi,
Yusril juga menjabat sebagai komisaris utama PT Indo Bara Nusantara Jaya, yang dua anak usahanya, PT Marwan Putra dan PT Bara Bumi Kertanegara, menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Wisnuwardana, yang pernah menjabat sebagai CEO PT Indika Energy, memiliki perusahaan pengolahan kelapa sawit bernama PT Teladan Prima Argo yang beroperasi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Mahir Al-Gadri, anggota penasihat TKN, dikenal sebagai konglomerat sejak masa Orde Baru lewat perusahaan Kodel Group yang bergerak di sektor agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, industri, investasi, dan perhotelan. Nama Mahir Al-Gadri pernah muncul dalam laporan Paradise Paper. Mahir bersama Mami Soeharto disebut sebagai pimpinan dan pemilik perusahaan Spike South Sumatera yang didaftarkan di wilayah Suaka Pajak. Rosan Roslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Kadin periode 2015-2020, didapuk Prabowo Gibran sebagai Ketua Umum Tim Kampanye Nasional. Rosan pernah menjabat di posisi penting perusahaan milik keluarga Bakri. Rosan pernah menjadi Presiden Komisaris di Bumi Resources. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Arutmin Indonesia dan Komisaris PT Kaltim Primakol, serta Presiden Direktur PT Brokol Energy. Hatta Rajasa adalah politisi senior yang telah melalang buana di pemerintahan sebagai eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2014. Ketua Majelis Penasehat PAN ini kini menjadi pembina TKN Prabowo Gibran. Bisnis Hatta Rajasa dikelola melalui Artindo Group. PT Artindo memiliki dua anak usaha, yaitu PT Artasia Cipta Pratama yang memiliki konsesi batubara seluas 5.900 hektar di Kalimantan Tengah, dan PT Artadaya Kolindo yang mengerjakan eksplorasi, pertambangan hingga perdagangan batubara. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang masih keponakan dari Yusuf Kala, kini memegang posisi sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Erwin Aksa adalah anak dari Aksa Mahmud, konglomerat asal Sulawesi Selatan. Jejaring bisnisnya dikendalikan melalui Bosowa Group. Erwin Aksa juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Semen Bosowa Maros yang memiliki dua pabrik semen di Maros dan Banyuwangi. Grup Bosowa Semen menjadi grup semen swasta pertama dan terbesar keempat di Indonesia. Perusahaan lain yang bernaung di bawah Bosowa antara lain PT Bosowa Mining, perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi 1.500 hektar di Konawe Utara. Di sektor batubara, ada PT Madani Citra Mandiri dengan konsesi seluas 5.000 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ludwig Paulus, Wakil Ketua Koordinator Strategis Prabowo Gibran, adalah purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR 2019-2024. Dalam bisnis pertambangan, Ludwig tercatat sebagai Komisaris PT Puncak Emas Tani Sejahtera, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 100 hektar di Gorontalo. Pada Pilpres 2024, Menteri BUMN Erick Thohir dengan tegas menyatakan dukungannya ke paslon 02 meski tak masuk dalam struktur TKN. Erick Thohir termasuk bos media melalui bendera Mahaka yang menaungi Republika, Nyak TV, dan beberapa stasiun radio. Pada Januari 2024, Garibaldi Thohir menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dirinya bahkan mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan ini. Walau pernyataan itu kemudian dibantah beberapa pihak. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada TikTok dari ini, Pak, dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, ada Raw Group, sama lagi pokoknya grup-grup semua, Pak. Izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya luar biasa, ini membuat semangat kita, Pak, untuk tadi ya sekali putaran. Baru paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir adalah nama yang sangat terkenal di dunia usaha. Kakak Erick Thohir ini masuk sebagai orang terkaya ke-17 Indonesia pada 2023 dengan kekayaan mencapai 51 triliun. Sumber kekayaan terbesar Boy Thohir berasal dari PT Adaro Energy. Pada tahun 2022, Adaro Energy memproduksi sebanyak 63 juta ton batu bara
dan menjadikannya sebagai produsen batubara terbesar nomor 2 di Indonesia. Anak usaha Adaro Energi seperti PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai, dan PT Adaro Energi Mineral beroperasi di beberapa wilayah Indonesia untuk mengeruk batubara. PT Adaro Indonesia melakukan kegiatan penambangan di area konsesi seluas 35.500 hektar di Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan. PT Mustika Indah Permai memiliki izin konsesi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara PT Adaro Energi Mineral memiliki 5 konsesi tambang seluas 146.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedatangan Gibran di Batu Licin untuk menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT Jonin Group sepertinya juga mengindikasikan dukungan konglomerat Kalimantan Selatan kepada pasangan 02. Tak sendiri, Gibran ditemani istri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, Grace Natali. Seperti diketahui, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam punya relasi yang baik dengan ayah Gibran. Nama Haji Isam juga sempat masuk sebagai wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin pada 2019. Haji Isam sendiri adalah pengusaha kelas kakap pasar Batu Licin yang memiliki perusahaan raksasa bernama PT Jonin Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, batubara, hingga kelapa sawit. Walau tak lagi terjun ke politik, nama Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan daerah maupun nasional. Jadi perusahaan pertama Prabowo nih ya adalah Nusantara Energi, perusahaan yang membawahi perusahaan 17 perusahaan lainnya ya. Itu di bidang batubara sama kelapa sawit dan perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh kolega-koleganya gitu guys. Terus itu jadiin modal untuk kampanye. Dan Prabowo itu pengusaha juga. Jadi nggak aneh kalau dia didukung oleh pengusaha-pengusaha besar juga ya, pengusaha-pengusaha yang bukan ya sekelas ecek-ecek, bukan. Perusahaan Prabowo itu dia ada perusahaan kertas walaupun mandek ya, terus ada kelapa sawit dan sebagainya. Nama perusahaan itu Nusantara Energi Koal. Itu ada beberapa anak dari perusahaan tersebut ya, lebih dari 10 kalau nggak salah. Jadi perusahaan tersebut mempunyai anak dan itu tersebar ya perusahaannya Prabowo. Jadi Prabowo juga selain punya perusahaan itu punya tanahnya itu tersebar ya di Aceh sama Kalimantan. Totalnya itu kalau nggak salah 500.000 lebih hektar seperti itu ya. Itu kalau ditotalin tuh gila sih, ditotalin itu Jakarta mungkin dikali 3 ya. Jakarta itu digabungin itu dikali 3 tuh. Yang itu tanahnya Prabowo. Dan sempet dijadiin debat di saat debat capres ya. Itu disinggung sama Anies Baswedan dan dibilang datanya pun salah. Anies Baswedan kalau nggak salah bilangnya 300.000 sekian gitu. Dan setelah habis debat tersebut, esok harinya Prabowo bilang bukan segitu, bahkan lebih, 500-an. Itu diaminkan oleh dia ya. Jadi kalian kalau mau nambah wawasan ya, ini di belakang Prabowo Gibran ini banyak banget pengusaha-pengusaha konglomeratnya. Jadi begitu aja video dari saya. Lebih dan kurangnya, mungkin banyak kurangnya ya, mohon maaf. Ini hanya video mengedukasi untuk nambah wawasan. Oke, jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel saya Edi Setiawan di Ede Channel 88. Oke, check it out. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.